Berharap hujan tak berhenti, tetes demi tetes basahi jalanan kota ini. Dengan dirimu ku di sini, sederhana tapi berarti. Senyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Saya Ang sebagai anggota. Saya Fajar Maulana sebagai anggota. Saya Mutia Islamia sebagai anggota. Saya Elsa Fitri Nur Fajri sebagai konselor. Saya Ridni sebagai anggota. Saya Nijar Maulana sebagai anggota. Saya Rudi sebagai anggota. Di sini kami kelompok 4 akan menstimulasikan video bimbingan konseling kelompok dengan populasi khusus. Selamat menyaksikan. Wow. Setiap individu memiliki latar belakang dan kebutuhan yang berbeda. Dalam bimbingan konseling sendiri, ya, ada kelompok yang disebut populasi khusus, yaitu individu yang memerlukan pendekatan khusus agar dapat berkembang secara optimal. Selamat pagi, selamat datang untuk kalian semua. Hari ini kita akan melakukan konseling kelompok ya. Nah, di sini kalian itu bebas untuk bercerita, kalian itu bebas untuk mengungkapkan pendapatnya kalian tanpa harus ada yang menghakimi. Jadi kalian itu di sini bercerita sebebas-bebasnya tanpa harus takut bahwasannya cerita kalian itu akan bocor ke yang lain. Silahkan bisa perkenalkan diri terlebih dahulu dan juga menyebutkan apa yang menjadi permasalahan di dalam diri kalian. Siapa yang mau? Saya Fajar, saya sering banget merasa tertuntut oleh kedua orang tua, terutama di jenjang karir harus S3. Bahkan itu juga membuat saya ngerasa bimbang dan juga ngerasa frustasi. Saya Bu, saya Nijar. Saya sekarang itu lagi banyak pikiran Bu. Saya bingung mau meneruskan sekolah itu mau kuliah atau kerja gitu Bu. Saya sangat bingung sekali Bu untuk hari-hari ini. Saya Bu. Saya Mutia. Saya sering merasa tidak percaya diri dalam hal ketika saya di depan orang gitu. Saya Ridni. Saya merasa berbeda dari yang lain. Ada luka masa lalu yang tidak bisa saya jelaskan, namun dengan kejadian itu menutup jati diri saya. Saya Rudi. Mungkin saya sering gagal fokus atau kurang dalam hal pembelajaran. Populasi khusus adalah individu yang memiliki kebutuhan khusus, baik secara emosional, sosial, maupun psikologis. Melalui bimbingan kelompok ini, kita ini belajar untuk saling menghargai. Pendekatan konseling kelompok membantu anggota menyadari bahwa mereka itu tidak sendiri. Ada yang mau cerita? Ada yang ingin berbagi cerita terlebih dahulu? Saya Bu. Silakan. Saya seringkali merasa tidak dihargai. Terutama di keluarga saya selalu dikucilkan. Begitupun di dalam pertemanan. Saya merasa saya tidak ada gunanya dan tidak berharga buat siapapun. Terima kasih udah berani jujur, perasaan kamu itu valid. Jadi apa yang kamu rasakan, mungkin teman-teman juga ada yang merasakan, betul? Iya, saya juga kayak gitu Kak. Saya juga sering digituin sama keluarga. Cuman kalau saya sih ya berani untuk berbuat seolah-olah saya marah gitu. Teman-teman yang lain ada mungkin? Tapi BTW kita juga semua kan punya luka masing-masing. Iya ya. Harusnya kita lebih baik belajar. Konseling kelompok membantu populasi khusus untuk mengenali diri, mengelola emosi, dan membangun hubungan sosial.
Jadi untuk pertemuan kali ini apa yang kalian dapatkan? Pelajaran apa yang kalian dapatkan untuk konseling pada kali ini? Mungkin dari saya dulu, Bu. Setelah saya melakukan konseling kelompok, saya jadi bisa belajar memahami diri saya dan lebih mencintai diri saya sendiri. Ada lagi? Ya Bu, setelah konseling kelompok saya merasakan sekarang lebih didengarkan Bu. Saya Bu, setelah kesempatan ini saya merasa tidak sendirian. Ruang aman bernama kita. Di sebuah ruang yang tidak terlalu sunyi, kami duduk membentuk lingkaran, bukan untuk dihakimi, bukan untuk dibandingkan, tetapi untuk didengar dan untuk saling memahami. Di ruang ini, setiap suara punya arti, setiap diam menyimpan cerita, dan setiap luka berhak menemukan makna. Kami datang dari latar belakang yang berbeda. Ada yang memikul beban kehilangan, ada yang tumbuh dengan keterbatasan, ada yang terpinggirkan oleh label, oleh stigma, oleh dunia yang terlalu cepat menilai tanpa sempat mengenal. Inilah populasi khusus. Bukan karena mereka lemah, tetapi karena mereka seringkali tidak diberi ruang untuk kuat. Bimbingan konseling kelompok bukan tentang siapa yang paling benar, melainkan tentang siapa yang berani jujur. Bukan tentang solusi instan, melainkan proses panjang untuk menerima diri dan orang lain. Di sini air mata tidak dianggap kelemahan, getar suara juga bukan tanda kegagalan, dan perbedaan bukan alasan untuk menjauh. Kami belajar mendengar tanpa memotong cerita, belajar berbicara tanpa menyakiti perasaan, dan belajar hadir tanpa harus selalu memberi jawaban. Konselor juga bukan hakim, ia adalah petunjuk jalan yang berjalan bersama, bukan berjalan di depan. Ia juga membuka ruang aman agar setiap anggota berani berkata, "Ini aku dan inilah ceritaku." Dalam lingkaran ini kami belajar bahwa luka tidak selalu harus disembuhkan sendiri, bahwa rasa takut bisa dipeluk bersama, dan harapan bisa tumbuh dari saling memahami. Bimbingan konseling kelompok mengajarkan kami satu hal sederhana namun sangat bermakna, bahwasannya kita tidak sendirian. Bahwa meski hidup pernah terasa berat, selalu ada ruang untuk bertumbuh, selalu ada kesempatan juga untuk berubah, dan selalu ada manusia yang mau mendengarkan. Hari ini kami bukan hanya sekelompok individu dari populasi khusus. Kami adalah cerita yang saling menguatkan, adalah langkah kecil menuju pemulihan, dan adalah harapan yang perlahan menemukan cahaya. Karena kita duduk dalam satu lingkaran tanpa penghakiman, tanpa jarak, kita juga belajar bahwa menjadi manusia adalah tentang saling menemani. Kalau tuh di video main, ayo nak, dengarnya saja. Populasi khusus adalah khusus membantu apa sih? Bener.